Sobat Gitbayers, selamat datang di podcast yang bakal nemenin kalian ngobrol santai tapi berbobot soal investasi dan keuangan. Sebelumnya, kenalin aku Ismaulia dan partner aku Dayana Nasriza. Nah, kita berdua bakal nemenin teman-teman semua nih buat ngobrolin topik-topik yang menarik, terutama seputar dunia investasi dan keuangan. Betul banget, kita juga bakal ngebahas sesuatu yang bikin semua orang itu pusing, yaitu lebih cuan mana sih, investasi jangka panjang atau trading harian. Nah, bener banget Isma, ngomong-ngomong soal investasi, pasti masih banyak yang bingung. Ada yang bilang, udahlah mending investasi jangka panjang aja, lebih santai dan lebih aman. Tapi ada juga yang bilang, elah trading harian aja, cuannya lebih cepat, ngapain kita nunggu lama-lama? Buat yang masih bingung, tenang aja, kita bakal kupas tuntas hari ini buat kasih teman-teman pemahaman untuk ambil strategi yang mana. Nah, supaya kita nggak cuma debat tanpa arah, kita sudah mengundang narasumber yang memang sudah ahli nih di bidang ini, yang sudah ahli dalam menganalisis pasar modal, yang nantinya dapat membantu teman-teman semua buat ngasih pandangan yang lebih objektif mengenai topik ini. Yuk kita sapa Bang Lutfi. Halo semuanya, senang banget bisa ketemu sama kalian semua di sini. Senang banget bisa ngobrol sama Bang Lutfi. Sebelumnya nih Bang, boleh dong kenalan dikit, terus juga kasih background tentang investasi jangka panjang atau trading hariannya Bang. Oke, sebelumnya perkenalkan selamat sore semuanya. Nama aku Muhammad Lutfi Al-Fahri. Aku merupakan seorang praktisi pasar modal yang dimana aku udah belajar mengenai seluk-beluk pasar modal bahkan sejak aku masih duduk di bangku SMA. Saat ini aku berada di jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya aku sudah pernah coba dua-duanya, walaupun pada awal-awal aku mulai berinvestasi aku tuh lebih fokus ke trading jangka pendek nih. Namun seiring berjalannya waktu aku juga mulai melakukan strategi keduanya nih, entah itu trading jangka pendek maupun dalam investasi jangka panjang untuk membangun portofolioku. Jadi aku tuh mungkin bisalah ngasih perspektif dari kedua sisi. Wah, pas banget nih teman-teman. Bang Lutfi bisa kasih kita insight dari kedua strategi. Yuk langsung aja kita mulai. Sebelum masuk ke perbandingan strategi, kita akan bahas dulu nih mengenai pengertian. Nah, menurut Bang Lutfi, apa sih itu pengertian investasi jangka panjang dan juga trading harian? Oke, kalau dari aku sendiri, yang pertama dari investasi jangka panjang dulu ya. Seperti namanya, investasi jangka panjang tentu membutuhkan jangka waktu yang cukup lama. Nah, investasi jangka panjang ini juga biasa disebut dengan value investing. Jadi kita tuh berinvestasi pada nilai. Nah, dalam investasi jangka panjang, investor itu biasanya nge-setup satu nilai nih. Misalnya, kita beli saham di harga 3.000. Namun setelah kita menganalisis nilai aslinya, dia berada di harga 3.500. Nah, ini yang disebut dengan value investing atau dengan tujuan untuk menumbuhkan nilai dalam jangka waktu tertentu. Nah, kalau dari trading harian sendiri itu biasa juga disebut dengan investing juga, namun berbeda namanya. Biasa disebut juga dengan momentum investing. Jadi kita itu berinvestasi pada momentum. Nah, mengapa disebut dengan momentum investing? Karena di dalam investasi jangka pendek kita itu lebih berfokus untuk mencari keuntungan dalam jangka waktu yang cukup cepat. Oleh karena itu kita sangat bergantung kepada momentum nih. Mungkin itu. Berarti secara singkatnya itu kalau investasi versus trading harian itu bisa disamain kayak maraton versus sprint gak sih Bang? Ya, karena kan yang satunya itu butuh kesabaran, yang satunya lagi butuh kecepatan. Benar banget. Oke, setelah kita bahas mengenai pengertiannya tadi, sekarang kita bakal bahas nih mengenai apa sih kelebihan dan kekurangan dari masing-masing strategi yang ada. Nah, kita sebelumnya bakal bahas investasi jangka panjang dulu nih Bang. Buat kelebihannya apa sih Bang? Kalau kelebihan sendiri dari investasi jangka panjang itu tentu aja yang pertama kita bisa dapat dividen nih. Karena kalau misalnya kita investasi jangka panjang setiap tahun atau tergantung dari saham apa yang kita beli ya, setiap tahun biasanya perusahaan itu memberikan dividen. Nah, jadi investor jangka panjang itu bisa mendapatkan keuntungan dari dividen. Yang kedua itu dia lebih stabil. Nah, seperti namanya sendiri investasi jangka panjang, dia ini lebih stabil karena kita tuh tujuannya untuk jangka panjang nih. Jadi pergerakan saham atau saham-saham yang kita beli itu biasanya juga lebih stabil dibandingkan dengan trading jangka pendek yang dimana kita membutuhkan momentum. Yang terakhir adalah yang namanya efek compounding. Nah, jadi kalau misalnya kita investasi jangka panjang nih, kita letakin saham 3.000. Nah, karena kita investasi jangka panjang, jadi
uang yang kita investasikan itu bisa berkali-kali lipat sepanjang tahunnya. Itu seperti itu kalau dari investasi jangka panjang. Wah, berarti investasi jangka panjang ini lebih cocok buat orang yang sibuk gitu ya Bang? Benar banget. Karena dia butuh waktu yang lama gitu. Jadi dia nggak perlu ngecek kondisi pasar setiap saat gitu. Benar sekali. Nah, setelah kelebihannya tadi, bagaimana dengan sisi kekurangan dari investasi jangka panjang tersebut? Kalau kekurangannya sendiri, yang pertama, investasi jangka panjang ini tentu saja seperti namanya butuh waktu yang sangat lama. Jadi kita tuh butuh kesabaran jika ingin berinvestasi jangka panjang. Yang kedua, tentunya karena ini investasi jangka panjang ya, seperti yang gue bilang tadi, nggak bisa cepat-cepat, sehingga dana yang kita masukkan itu, yang kita investasikan itu nggak bisa langsung kita outkan, nggak bisa langsung kita keluarkan. Karena seperti namanya sendiri, kita tuh targetnya jangka panjang nih, nggak jangka pendek. Yang kedua, resiko pasarnya sendiri. Nah, kalau dari resiko pasarnya, kalau investasi jangka panjang, harga sahamnya itu kan bisa naik atau bisa jadi turun kan. Jadi ini bisa bikin investor jadi panik. Padahal kalau kita biarin aja itu sebenarnya sahamnya bisa aja nyampe-nyampe ke harga yang kita targetkan. Mungkin gitu sih. Iya, bener banget sih Bang. Kan kadang beberapa ada yang baru mulai investasi itu kaget tuh kalau ada harganya turun kan. Bener banget. Oke, sekarang kita masuk ke trading harian ya Bang. Kalau untuk trading harian itu untuk kelebihannya apa aja ya Bang? Wah, kalau dari kelebihannya baik banget sih. Yang pertama, jadi kita bisa dapat keuntungan dengan lebih cepat. Seperti yang udah gue bilang tadi, jadi kita berinvestasi pada momentum. Jadi kita nih memanfaatkan momentum yang cepat nih untuk keluar masuk dari pasar. Yang kedua, dia tuh punya fleksibilitas. Jadi kita tuh bisa milih instrumen apapun untuk trading ini, entah itu dari saham, forex ataupun kripto. Namun saran aku kalau untuk trading jangka pendek itu lebih disarankan forex ataupun kripto, karena kalau dalam saham itu satu candle itu bisa 1 hari, nggak kayak di kripto yang punya volatilitas tinggi. Yang terakhir, keuntungannya kita bisa cuan di pasar, entah itu harganya naik ataupun harganya turun jika itu di dalam pasar future atau pasar berjangka. Mungkin itu sih kalau dari kelebihan. Wah, berarti trading harian ini sangat cocok ya Bang buat orang yang nggak sabaran, yang kesabarannya setipis tisu gitu. Iya. Bukan untuk orang yang tidak sabaran sih, tapi untuk orang yang harus teliti, orang yang pengen cepat cuan. Ya, jadi bagi teman-teman yang misalnya pengen dapat cuan lebih cepat dan orangnya teliti, ini sangat recommended teman-teman. Lalu dari sisi kekurangan trading harian sendiri itu apa Bang Lutfi? Kalau segi kekurangan itu aja dia punya resiko yang sangat tinggi, karena nggak semua pasar yang punya momentum kuat untuk uptrend itu bakal memberikan kita keuntungan. Bisa aja ketika momentumnya lagi naik, kita malah dicampakin nih sama market. Yang kedua, ini nih butuh pemantauan terus-menerus. Aku aja dulu tuh trading itu nggak lepas tuh dari laptop, bisa 6-8 jam terus nengok laptop terus. Karena kita seperti yang udah bilang tadi, kita cari momentum. Nah, cari momentumnya itu harus pas gitu. Jadi ketika kita pantau, momentumnya harus keluar. Kalau nggak, kita bakal mengalami kerugian. Mungkin itu sih. Yang terakhir juga dari beban psikologis. Jadi FYI dulu, aku tuh kan pada umur 18 tahun itu udah mulai trading saham nih. Jadi dari muda ya Bang? Dari muda banget. Iya. Udah dari SMA. Nah, karena dari SMA itulah, jadi ketika SMA abang tuh udah trading harian, sehingga nggak fokus untuk belajar UTBK dan akhirnya harus mengulang. Maka dari itu teman-teman kalau mau trading itu memang harus punya, bukan banyak waktu, harus disisihkan lah waktunya, harus bisa memanage waktu. Time managementnya diperhatikan kalau mau melakukan trading. Mungkin itu sih dari aku sendiri. Oke, berarti kita bisa tarik kesimpulan nih buat teman-teman yang ambil trading harian atau coba trading harian, itu teman-teman harus punya waktu luang. Selain itu juga punya mental yang kuat nih, karena kan resikonya juga tinggi ya Bang ya. Jadi harus disesuaikan dengan profil resiko masing-masing orang. Iya, betul banget. Jadi kan kita juga harus siapin mental supaya nggak nyesel di belakangan. Nah, kalau ada yang masih bingung harus pilih yang mana, menurut Bang Lutfi nih, apa sih strategi yang paling cocok? Kalau masih bingung, mungkin kalian yang pertama itu tetapkan dulu tujuan investasi kalian itu sebenarnya mau ngapain. Entah itu mau cepat cari cuan atau kalian mau compounding. Compoundingnya seperti yang bilang tadi itu mau menumbuhkan aset. Itu yang pertama. Yang kedua, tentunya cari profil resiko masing-masing. Jadi kalian ini investor yang agresif, investor yang aktif atau investor yang pasif, untuk tahu nih
kalian misalnya mau investasi jangka panjang atau trading jangka pendek. Selain itu kalian juga sebenarnya harus melihat kondisi pasar juga sih, karena nggak semua pasar itu cocok untuk trading, nggak semua pasar itu cocok untuk investing. Mungkin itu sih, harus lihat-lihat kondisi dan profil risiko dari masing-masing investor kalau mau seperti apa. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita ambil keputusan buat milih yang mana nih, kita harus kenal dulu dong sama diri kita. Kita harus tahu tujuan kita apa, terus juga kita harus ngelihat kondisi pasar itu gimana sih supaya nggak salah ambil strategi. Iya kan, Bang? Betul sekali. Wah, obrolan kita kali ini seru banget ya. Dari pembahasan kita tadi, kita jadi tahu bahwa nggak ada strategi yang benar-benar one size fits all. Jadi kita harus sesuaikan lagi nih dengan waktu, tujuan, dan toleransi risiko masing-masing. Iya, benar banget. Kita itu nggak boleh FOMO atau ikut-ikutan gitu ya. Tentunya sebelum kita masuk ke dunia investasi ataupun trading, kita harus belajar dulu nih supaya kita nggak nyesel di belakangan. Oke Bang Lutfi, terima kasih banyak buat insight yang berharga pada hari ini Bang. Oke, terima kasih kembali dan semoga obrolan kita kali ini tuh bisa bermanfaat bagi teman-teman dalam memilih strategi investasi yang cocok yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Oke. Nah, buat Sobat Invest yang mau request topik-topik seru lainnya, boleh nih komen dan DM aja di sosial media kita di sini. Kami selalu senang dengerin masukan dari teman-teman semuanya. Dan teman-teman juga jangan lupa ya buat subscribe, like, and comment. Jangan lupa juga buat hidupin notifikasi supaya nggak ketinggalan di episode selanjutnya. See you!